Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan virtual, yaitu di daerah Ciamis, tepatnya di daerah Ciung Wanara guys. Dan seperti ini untuk penampakan depannya Ciung Wanara ya. Dan seperti inilah penampakannya di objek wisata situs peradaban Ciung Wanara yang ada di Karangkamulyan, Kabupaten Ciamis guys. Dan di layar kaca kalian bisa kalian lihat di situ ada 10 peninggalan peradaban atau purbakala pada waktu masih menjadi kerajaan Sunda Galuh. Ini namanya dulunya kerajaan Sunda Galuh ya guys. Oke, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia dari angka 1 sampai angka 10 itu yang artinya singgasana tempat duduk raja Permana di Kusuma, terus yang kedua tempat penyimpanan senjata, dan yang ketiga tempat sabung ayam atau adu ayam, terus yang keempat adalah lambang peribadatan keagamaan, terus yang kelima tempat istirahat Ibu Ciung Wanara setelah melahirkan, terus yang keenam yaitu air kehidupan, pertemuan dua sungai kecil yaitu Sungai Citeguh dan juga Sungai Cirahayu. Terus untuk yang ketujuh makam kuno Adipati Panaikan. Terus yang ke-8 adalah Pamangkonan. Terus yang ke-9 sungai tempat ditemukannya Ciung Wanara dan tempat bertemunya dua sungai yaitu Sungai Citandui dan Sungai Cimuntur. Terus yang ke-10 adalah benteng dan parit kuno guys. Oke, dan untuk tempat parkirnya sungguh sangat luas. Nggak usah khawatir jika kalian ke sini pakai kendaraan roda 4 ya, karena cukup luas banget guys. Ini bisa sampai 10 bus pariwisata lebih, saya bilang seperti itu, karena di pinggir jalan sana pun masih bisa buat parkir. Dan di depan layar kaca kalian bisa kalian lihat di situ ada musola. Jadi untuk teman-teman yang ingin menunaikan ibadah sholat gak usah khawatir karena di sini tersedia musola. Dan kalian bisa lihat di situ ada gong gede banget, dan juga ada lambang-lambang dan bendera-bendera negara kayak gitu guys. Tapi aku nggak tahu. Tapi kata orang setempat atau sekitaran di Ciung Wanara ini adalah gong perdamaian ya. Ada lambang nasi, lambang salib, lambang yin and yang, bulan bintang, dan juga bendera-bendera negara kayak gitu. Ya mungkin sebagai pelengkap atau gimana saya nggak tahu maksudnya. Dan ini untuk tarif masuknya sangat murah, 3.500 per orang. Jadi kalian jika sekeluarga kesini 10 orang ya nggak usah khawatir jika masuk ke Ciung Wanara ini terlalu mahal. Oke guys, jadi suasana seperti ini setelah kita masuk dari pintu masuk Ciung Wanara. Bisa kalian lihat di sini ada peninggalan. Katanya ini adalah pendopo kayak gitu teman-teman. Jadi kalau zaman dulu di kerajaan Sunda Galuh ini, jika raja ingin menemui tamu-tamunya, tamu-tamunya dipersilahkan untuk duduk di sini nih teman-teman. Dan di sebelahnya atau di sebelah kiri agak ke atas itu adalah tempat atau singgasananya dari Raja Sunda Galuh zaman dulu yang bernama Adimulya Sangyang Cipta Permana di Kusuma. Dan disinilah Raja Adimulya Sangyang Cipta Permana di Kusuma menemui para tamunya. Dan untuk sang rajanya tetap berada di singgasananya guys. Dan sang raja pun tidak mau menemui para tamunya dengan jarak yang dekat, dikarenakan pada zaman dulu itu sungguh sangat rentan sekali. Seorang tamu bisa saja berubah menjadi seorang musuh guys. Maka dari itu untuk raja-raja zaman dulu sangat tidak mau sekali menemui para tamunya dengan jarak yang begitu dekat ya. Jadi kalau ngobrol ya kita harus bersuara keras, apalagi kerajaan zaman dulu itu tidak indoor alias outdoor dan tidak beratap. Dan inilah suasana halaman kerajaan Sunda Galuh seperti zaman dulunya ya, karena tidak ada atapnya atau tidak ada bangunan temboknya guys. Jadi cuman singgasana raja, terus tempat ini bertemunya tamu, dan cuma dikelilingi batu-batu seperti yang kalian lihat ini guys. Jadi yang ada di bawah itu adalah, nah itu adalah tembok ya. Kalau sekarang kan tembok pakai batu bata dan semen. Kalau zaman dulu tidak guys. Jadi cuma digaris pakai batu-batu kayak gitu. Bisa kalian lihat ya. Oke guys, dengan video ini aku ingin cerita sedikit yaitu tentang legenda Ciung Wanara ya. Dan untuk Ciung Wanara sendiri, objek wisata ini
berada tepat di pinggir jalan guys. Tepatnya yaitu berada di pinggir jalan nasional antar kota yang tidak jauh dari alun-alun atau pusat kota Ciamis, hanya berjarak 17 km seperti itu lah teman-teman semua ya. Dan untuk objek wisata Ciung Wanara ini sangat mudah untuk kita temukan karena tepat berada di tepi jalan, yaitu antara jalan Jawa Tengah yang mau ke Jawa Barat ya, itu tepatnya jalan nasional kayak gitulah teman-teman. Tapi untuk menemui di daerah Ciung Wanara ini, karena Ciung Wanara ini ada di Kabupaten Ciamis, tentu saja kalian harus melewati jalur selatan ya guys. Kalau kalian melewati jalur utara ya tidak akan pernah ketemu. Guys, jadi ada cerita dikit nih yang begitu menarik untuk kita, aku ceritain ya. Oke, legenda Ciung Wanara adalah cerita rakyat yang bukan saja terkenal di daerah Jawa Barat, tapi juga terkenal di seluruh Nusantara. Kenapa saya bilang seperti ini? Dikarenakan asal muasal terbentuknya kerajaan Majapahit dimulai dari Ciung Wanara ini guys. Jadi legenda Ciung Wanara ini dipercaya kebanyakan orang sebagai awalnya tragedi di kerajaan Sunda Galuh yang nantinya bersambung dengan dimulainya berdirinya kerajaan Majapahit yang letaknya berada di tanah Jawa, yang lebih tepatnya ada di Jogja dan di Magelang ya, awal mulanya sebelum mereka berpindah di daerah Jawa Timur ya teman-teman. Dan aku lanjutin untuk awal ceritanya kerajaan Sunda Galuh ini teman-teman, dulu dipimpin oleh seorang raja yang adil arif dan sangat bijaksana sekali, yaitu yang bernama tadi ya, Adi Mulya Sang Hyang Cipta Permana Dikusuma. Oke, kalau kita cermati dari namanya yang bagian Sang Hyang Cipta ini kok seperti nama mengandung agama Hindu ya guys. Oke, sebenarnya untuk Nusantara atau Indonesia itu awal mulanya teman-teman, ini agamanya yaitu mayoritas agama Hindu ya, dan juga ada agama Buddha. Jadi belum ada agama seperti Katolik, Kristen, Konghucu, Islam, itu belum ada teman-teman ya. Jadi memang awal mulanya yaitu adalah agama Hindu. Maka dari itu untuk raja di Sunda Galuh ini kebanyakan pakai nama-nama beragama Hindu kayak gitu ya guys. Oke ya. Oke, aku lanjut ya. Ya, dikarenakan pada abad Masehi Indonesia atau Nusantara masih terkenal dengan abad budaya Hindu Buddha guys. Tapi untuk agama saat itu ya tetap tadi ya, mungkin agama Hindu dan Buddha. Karena agama Muslim, Kristen, Katolik dan lainnya seperti yang saya bilang tadi belum masuk di Nusantara, karena dulu namanya bukan Indonesia, dulu namanya masih Nusantara ya guys. Oke guys, kita lanjut. Jadi dulu Raja Adi Mulya Sang Hyang Cipta Permana Dikusuma itu mempunyai seorang permaisuri yang bernama Dewi Naganingrum. Dikarenakan beberapa tahun mereka sudah menikah tapi belum juga diberikan keturunan, yang seharusnya seorang raja harus mempunyai keturunan, benar nggak guys, untuk menggantikan posisi raja sebelumnya. Maka dari itu sang permaisuri Dewi Naganingrum tersebut memperbolehkan Raja Adi Mulya Dikusuma untuk menikah lagi dengan maksud agar mempunyai keturunan yang bertujuan agar nantinya ada pengganti raja setelah Raja Adi Mulya Dikusuma meninggal kayak gitu ya guys. Akan tetapi Dewi Naganingrum memberikan syarat kepada Raja Adi Mulya Dikusuma boleh menikah lagi asalkan yang memilih calon untuk dinikahinya yaitu dari istrinya Raja Adi Mulya Dikusuma yang bernama Dewi Naganingrum nih guys. Dan pilihan dari Dewi Naganingrum tersebut adalah seorang wanita yang bernama Dewi Pangarep. Dan setelah menikah dengan Dewi Pangarep, Pangrayap maksudku, mohon maaf, lahirlah seorang putra raja laki-laki yang diberi nama Haryang Banga. Nah,
Setelah kelahiran putra raja dari selir Dewi Pangrayap yang diberi nama Haryang Banga, tidak lama kemudian yang telah diduga-duga Dewi Nagaringrum tidak akan bisa mempunyai seorang keturunan ternyata malah hamil. Sontak seketika Dewi Pangrayap gelisah dan khawatir karena di dalam pikiran dia bahwa nanti putranya akan memiliki pesaing pewaris tahta kerajaan Galuh ini, guys. Dari sinilah indikasi terjadinya tragedi di kerajaan Sunda Galuh dimulai, yaitu selir raja yang bernama Dewi Pangrayap bekerja sama dengan patih kerajaan Galuh yang bernama Bondan Sarati bekerja sama untuk menggulingkan Baginda Raja Adimuya Sangyang Cipta Permana Dikusuma, dan rencananya telah berhasil. Pada akhirnya Baginda Raja Adimuya Dikusuma telah disingkirkan dari kerajaan ke sebuah tempat terpencil bernama Gunung Padang. Dan di Gunung Padang tersebut Raja Adimulya Dikusuma berganti nama menjadi Pandita Ajar Sukaresi. Dan si Dewi Pangrayap pun bisa lebih leluasa untuk bertindak semena-mena dengan Dewi Nagaringrum agar kehamilannya gugur. Akan tetapi di luar sepengetahuan Dewi Pangrayap bahwa Dewi Nagaringrum sudah melahirkan bayinya, dan bayinya tersebut dimasukkan ke dalam peti dengan sebuah butir telur karena ia telah menyuruh abdi suruhannya untuk memasukkannya putranya tersebut ke dalam peti. Dan peti yang berisi bayi tersebut telah dihanyutkan di Sungai Citandui dengan tujuan supaya bayi tersebut selamat dari usaha pembunuhannya si Dewi Pangrayap dan Bondan Sarati. Setelah itu abdi suruhannya si Dewi Nagaringrum memberitahukan kepada masyarakat Galuh bahwa bayi yang telah dilahirkan Dewi Nagaringrum telah meninggal. Dengan berjalannya waktu, bayi atau anak dari Dewi Nagaringrum tersebut telah ditemukan oleh sepasang keluarga yang sudah lanjut usia, yaitu kakek dan nenek yang bernama kakek dan nenek Balangantrang. Maka bayi tersebut telah dirawat oleh beliau sampai besar dan pada akhirnya diberilah nama, yaitu Ciung Wanara, yang asalnya nama Ciung yang berarti burung dan Wanara adalah monyet, guys. Karena orang Sunda zaman dulu menyebut monyet itu dengan nama Wanara ya, dan orang Sunda menyebut ada salah satu ekor burung itu disebutnya sebagai nama Ciung. Nah itu guys. Suatu ketika karena Ciung Wanara dirasa sudah dewasa, maka kakek Balangantrang menyuruh Ciung Wanara untuk menemui seorang petapa sakti di Gunung Padang yang bernama Pandita Ajar Sukaresi. Akhirnya Ciung Wanara mengiyakan suruhan atas kakeknya tersebut dan bertemulah dengan Pandita Ajar Sukaresi. Setelah bertemu, Ciung Wanara menyerahkan sebutir telur kepada Pandita Ajar Sukaresi. Sebutir telur tersebut adalah sebutir telur yang dihanyutkan bersamaan dengan dia pada waktu dia bayi di dalam peti. Tak selang lama setelah Ciung Wanara menyerahkan sebutir telur tersebut kepada Pandita Ajar Sukaresi, datanglah seekor naga untuk mengerami telur tersebut. Sampai di sini si Ciung Wanara tersebut belum sadar bahwa Pandita Ajar Sukaresi ternyata adalah ayah kandungnya, yaitu Raja Adimuya Sangyang Cipta Permana Dikusuma, sang baginda raja dari kerajaan Galuh yang telah ia tempati atau tinggali dulunya sebelum dia dihanyutkan nih guys. Dan dengan berjalannya waktu, si Ciung Wanara tersebut telah berguru pada Pandita Ajar Sukaresi dan sebenarnya adalah bapak kandungnya sendiri. Setelah menjadi pemuda yang gagah perkasa dan berilmu tinggi, suatu hari Ciung Wanara disuruh oleh Pandita Ajar Sukaresi untuk melihat telur yang dierami ular naga tadi. Dan Ciung Wanara terkejut karena telur tersebut telah menetas dan menjadi seekor ayam jantan, dan ayam jantan yang sudah menetas tadi diberilah nama Jalak Harupat. Setelah itu Ciung Wanara mendengar adanya sayembara adu ayam sabung ayam di kerajaan Galuh, maka si Jalak Harupat dibawanya ke sayembara tersebut, yaitu yang berhadiahkan kerajaan Galuh, yang berarti siapa saja bisa menjadi seorang raja jika bisa mengalahkan ayamnya si Patih Bondan Sarati yang mengusir Baginda Raja Adimuya Dikusuma
ayah kandungnya Ciwanara ini guys. Singkat cerita, pertarungan antara ayamnya Ciwanara dengan Bondan Sarati seru banget sehingga menarik perhatian penonton, dan akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan Jalak Harupat yaitu ayamnya Ciwanara. Menyadari kekalahannya, si Bondan Sarati ini telah ingkar janji dan menyuruh pasukannya untuk menangkap Ciwanara untuk dimasukkan ke dalam kerangkeng atau jeruji besi. Tapi karena Ciwanara ini sudah mempunyai ilmu dari ayahandanya, otomatis dia sudah menjadi sakti dan akhirnya bisa mengembalikan kondisi, menjadikan Bondan Sarati yang masuk ke dalam kerangkeng. Dan si kakak tirinya yaitu anak dari Selir Dewi Pangrayap yang bernama Haryang Bangga telah melihat keadaan itu. Ia pun jadi marah dan menyerang Ciwanara. Jadi terjadilah pertarungan antara Ciwanara dan Haryang Bangga. Dan pertarungannya begitu sengit, tapi di tengah jalan pertarungan mereka pun dilerai oleh abdi suruhan dari Dewi Nagaringrum, yang pada akhirnya abdi suruhan ini pun telah menyadari bahwa Ciwanara adalah putra mahkota dari Raja Adimoya Sangyang Cipta Permana Dikusuma dikarenakan wajahnya yang mirip banget dengan beliau, sehingga abdi suruhan ini telah memberikan penghormatan dengan cara menunduk, dan si Haryang Bangga pun juga ikut menunduk untuk memberikan penghormatan kepada Ciwanara, karena sebenarnya Ciwanara lah yang berhak untuk menjadi Raja Galuh dikarenakan ibunya adalah seorang permaisuri raja yang asli nih guys di kerajaan Galuh tersebut. Dan si Haryang Bangga menyadari dia hanyalah seorang anak dari selir seorang raja. Nah, dari sinilah Ciwanara akhirnya sah menjadi Raja Galuh penerus bapaknya yaitu Adimoya Sangyang Cipta Permana Dikusuma. Dan Ciwanara telah mempunyai seorang istri yang bernama Kencana Wangi dan seorang putri yang dinamakan Dewi Ayu Purbasari. Dan untuk saudara tirinya atau kakak tirinya tersebut yang bernama Haryang Bangga diberikan kekuasaan untuk mendirikan sebuah kerajaan di tanah Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan kerajaan tersebut dengan berjalannya waktu yang diberi nama dan juga disebut-sebut sebagai Kerajaan Majapahit sampai sekarang. Nah, seperti itu teman-teman cerita dari legenda Ciwanara ya. Ya, ini hanya sebagai legenda cerita rakyat, nggak tahu cerita rakyat, nggak tahu realita, saya kurang paham. Dan disinilah berlangsungnya sabung ayam itu teman-teman, karena di tempat ini tertulis sabung ayam ya. Jadi sabung ayam antara ayamnya si Ciwanara yang dikasih nama Jalak Harupat dengan ayamnya Patih Bondan Sarati tadi diadu di sini, dan pada akhirnya dimenangkan oleh ayamnya dari Ciwanara yang dinamakan yaitu Jalak Harupat. Dan legenda Ciwanara inilah kalau saya boleh menyimpulkan yang menjadi asal muasal terbentuknya atau terbangunnya kerajaan Majapahit. Kalau saya boleh menyimpulkan juga dari kerajaan Sunda Galuh ini cikal bakal terbangunnya atau terbentuknya Candi Borobudur yang sampai sekarang kita bisa nikmati, serta adanya Candi Prambanan yang ada di Jogja ya, yang sekarang kita juga bisa nikmati guys. Oke, dan kita lanjut di tempat berikutnya. Ini adalah tempat penyimpanan pusaka atau penyimpanan senjata yang ada di kerajaan Sunda Galuh zaman dulu guys. Jadi penyimpanannya cukup unik juga ya, cuma dipagari dengan batuan kayak gitu teman-teman, dan di tengahnya itu seperti batu menumpuk kayak gitu, bisa kalian lihat ya. Dan menurut juru kuncinya, bapak-bapaknya yang ada di Ciwanara ini, senjata zaman dulu itu kebanyakan masih terbuat dari batu dan juga kayu guys. Mungkin belum ada pandai besi ya. Ya kemungkinan kayak gitu teman-teman, karena yang bilang bapaknya yang sebagai penjaga di Ciwanara ini, dia melihat masih banyak sekali batu-batu dibikin seperti senjata dan juga batang kayu atau batang pohon ya, itu dibuat seperti pedang kayak gitu atau keris kayak gitu guys. Ya ini
benar apa enggak karena aku belum melihat aslinya seperti apa. Jadi aku ya aku iyain aja omongan dari juru kunci yang ada di Ciung Wanara ini teman-teman. Dan untuk tempat berikutnya yaitu adalah lambang peribadatan guys. Lambang peribadatan itu artinya yaitu tempat sembahyang. Dan kalian bisa lihat di depan layar kaca kalian, di situ ada seperti batu yang nongol dari dalam tanah ya. Kalau kalian ke Bali pasti kalian banyak sekali menemui itu pura-pura kecil. Nah, orang zaman dulu mungkin ini dibuat seperti pura-pura yang ada di Bali pada zaman sekarang kayak gitu ya. Jadi mereka sembahyang, dan zaman dulu mungkin belum ada dupa ataupun kembang setaman yang untuk mereka sajikan ya, atau buat mereka berdoa kayak gitu, piranti berdoa. Jadi mereka mungkin masih apa adanya, cuman batu kayak gitu, mungkin dicuci dengan sebilas air kayak gitu lah guys ya. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya guys. Dan sampailah di tempat berikutnya. Oke, di layar kaca kalian bisa kalian lihat seperti ada bangunan. Kalau mungkin zaman sekarang bangunan seperti ini adalah toilet atau WC teman-teman. Tapi kalian jangan salah sangka ya, ini bukan WC atau toilet. Ini adalah pada zaman dulunya sebagai tempat mandi para raja, para selir, dan juga para permaisuri serta abdi dalam kerajaan, yaitu para prajurit dan juga rakyat-rakyat yang ada di sekitaran kerajaan Sunda Galuh pada zaman dulu nih teman-teman. Dan dipercaya air ini bisa permintaan kita terkabul ataupun doa dan usaha kita bisa terkabul ya. Ini aku nggak tahu jelasnya seperti apa beneran terkabul apa enggak, saya kurang paham teman-teman. Dan banyak sekali yang jika singgah di tempat objek wisata Ciung Wanara ini, yang berkunjung di tempat Ciung Wanara ini selalu mampir ke sini untuk memohon dengan cara kita membasuh muka kita, membasuh tangan dan kaki kita kayak gitu guys ya. Itu masalah terkabul apa enggak, kita kembalikan ke dalam diri kita. Asal usaha dan doa kita kuat ya pasti semua terkabul, bener nggak guys? Oke guys, next kita lanjut ke tempat berikutnya ya. Dan inilah tempat berikutnya teman-teman, dan ini dinamakan penyandaan. Kenapa dinamakan penyandaan? Karena pada waktu ibunya si Ciung Wanara setelah melahirkan Ciung Wanara, dia bersandar di batu yang besar ini teman-teman. Dan ini aku kasih tahu lokasinya di mana Ciung Wanara itu dilahirkan dan tempatnya seperti apa. Nah ini guys, jadi inilah tempat di mana Ciung Wanara tersebut dilahirkan. Jadi tempatnya seperti ini nih teman-teman. Jadi tidak seperti kita ya, kalau kita kan di rumah sakit dikasih kasur yang bagus kayak gitu ya. Dan setelah si ibunya Ciung Wanara melahirkan Ciung Wanara, dan dia langsung jalan ke sana untuk bersandar di batu besar yang tadi itu guys. Oke. Dan ini aku nggak tahu ini besi, pagar besi yang tebal ini bisa penyok kayak gini. Nggak tahu ini yang menyokin siapa, apakah monyet atau manusia. Nggak paham aku. Dan seperti itu posisinya si ibunya Ciung Wanara setelah melahirkan Ciung Wanara guys. Oh ya guys, di sini banyak sekali monyet-monyet liar. Jadi kalian yang berkunjung di objek wisata Ciung Wanara ini sangat-sangat dilarang untuk membawa barang yang kalian tenteng dengan tangan, apalagi sangat dilarang membawa makanan ya, karena monyet-monyet di sini tuh nakal dan galak. Karena aku nemui sendiri, waktu itu aku mau ngamerain dia, malah aku kayak mau digigit atau mau dikejar kayak gitu guys. Jadi kalian hati-hati ya. Ya ini saranku dan juga saran dari bapak yang ada di Ciung Wanara ini guys. Oke, ini tempat berikutnya adalah seperti pendopo yang kecil. Kata bapak penjaga atau bapak juru kuncinya, ini adalah tempat dimana seleksi untuk ini memilih kepala prajurit ya pada waktu itu. Jadi di situ kalian bisa lihat ada batu di tengah-tengah. Itu barang siapa yang bisa mengangkat batu tersebut ya, itu langsung diangkat sebagai kepala prajurit pada waktu kerajaan Sunda Galuh pada masa itu teman-teman. Dan di sana masih ada lorong, nanti kita ke sana guys.
Nah, ini batunya bukan batu asli pada waktu kerajaan Sunda Galuh teman-teman. Dan itu Bapak juru kuncinya ya yang menjelaskan semua tempat yang ada di sini. Jadi ini batunya sudah diganti guys. Oke, jadi bapaknya itu menceritakan bahwa batu itu sebagai batu seleksi untuk menjadi kepala prajurit di kerajaan Sunda Galuh pada masa itu ya. Oke guys, next kita lanjut ke tempat berikutnya ya. Dan untuk tempat berikutnya ini tidak bersangkutan dengan legenda cerita Ciungwanara atau legenda cerita kerajaan Sunda Galuh teman-teman. Dikarenakan kita akan menuju ke makamnya Adipati Panaikan. Siapa sih Adipati Panaikan? Adipati Panaikan adalah bupati pertama kali yang ada di tanah Sunda. Kenapa tidak bersangkutan dengan legenda ceritanya Ciungwanara? Dikarenakan Adipati Panaikan itu sudah memeluk agama Muslim teman-teman ya. Jadi bupati pertama kali di tanah Sunda itu sudah beragama Muslim. Dan inilah makamnya, dan bentuknya bisa kalian lihat, ini bentuk makam orang Muslim pada umumnya dimakamkan ya. Maka dari itu untuk Adipati Panaikan ini sudah tidak berkaitan dengan legenda cerita Ciungwanara. Dan jika kita lurus ke sana itu kita mengarah ke Sungai Citandui yang pada waktu itu ibunya si Ciungwanara melabuhkan Ciungwanara ke kali atau ke Sungai Citandui guys. Baik teman-teman, jadi seperti itu aja untuk reviewku di Ciungwanara, Kabupaten Ciamis. Dan seperti inilah untuk kisahnya ya. Dan saya bilang untuk teman-teman, kita tidak bisa menolak yang namanya sejarah, apalagi ada peninggalan-peninggalannya ya. Bahwasanya dulu Indonesia ataupun Nusantara itu masih mayoritas yaitu beragama Hindu dan juga beragama Buddha, karena banyak sekali peninggalan-peninggalan prasasti di negara Indonesia atau Nusantara ini dengan prasasti-prasasti beragama Hindu dan Buddha teman-teman. Baik, gitu aja mungkin di daerah Ciungwanara ini bisa menjadikan kita lebih bijak lagi dalam memahami sejarah Indonesia ya teman-teman. Dan yang belum subscribe, saya mohon dukungannya untuk kalian atau teman-teman semua untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini dan juga tombol like di bawah video ini agar aku bisa lebih bersemangat lagi untuk kedepannya untuk selalu konsisten membuat video-video rekomendasi tempat-tempat wisata yang ada di Jogja dan sekitarnya ataupun di tempat wisata yang aku kunjungi teman-teman. Itu aja, dan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan terima kasih banyak yang sudah mendukung channelku Vacationesa ini. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya.